kok penebusan dosa kenapa harus ada kematian? Pada dasarnya makna kematian Yesus itu adalah untuk melunasi hutang atau membebaskan kita dari budak dosa. Jadi memang kalau makna kematian Yesus itu sebuah info yang tadi Pak Bio sudah kasih tahu, info kepada dunia bahwa untuk bisa selamat itu nggak akan bisa dengan usaha sendiri. Teolog, teologi berbicara teologi. Oke nih milenial baper, barisan baper, hari ini kita kembali lagi syuting Teolog nih hari ini. Dan pas banget nih, hari ini adalah hari Jumat Agung. Pakai hitam-hitam gitu. Betul. Nah, Jumat Agung itu kan pasti kita ngebahas tentang kematian Kristus. Yes. Nah, ini kita kasih judul, temanya hari ini adalah makna kematian Kristus. Yes. Kan orang pasti bertanya dong. Maksudnya adalah, kok penebusan dosa kenapa harus ada kematian? Betul. Gitu. Betul. Nah, ini hal penting nih. Mungkin langsung dulu dari Bapak Biwi, gimana tentang kematian Kristus ini? Apa yang Bapak Billy dapat? Udah tadi udah lu singgung soal penebusan ya. Penebusan. Ya, jadi memang makna utama kematian Yesus kan untuk menebus, ya, membayar utang dosa. Di sini gue bacain di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terus di 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi makna utama kematian Yesus itu adalah untuk melunasi hutang. Nah, di sini gue mau meng-highlight kata kamu telah dibeli, di frasa itu ya. Di situ kata dibeli di sini dalam bahasa aslinya adalah agorazo. Berarti adalah makna itu biasa dipakai untuk membeli dari pasar budak gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang yang dimaksudkan Paulus ini adalah pasar budak dosa, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi pada dasarnya makna kematian Yesus itu adalah untuk melunasi hutang atau membebaskan kita dari budak dosa. Karena kita semua adalah budak dosa pada dasarnya kayak gitu kan. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan, kenapa harus ada korban? Betul. Iya kan? Kenapa harus ada korban? Gak ada pelaku ya. Pelakunya kita ya. Karena pada dasarnya kan Alkitab berkata upah dosa ialah maut gitu. Jadi konsekuensi dari dosa nggak ada yang lain selain maut, memang harus maut gitu kan. Makanya memang kalau menurut tafsirannya kan Adam dan Hawa waktu mereka melakukan dosa yang tadinya abadi hidupnya akhirnya menjadi mati lah, kurang lebih kayak gitu. Mati dalam arti nggak langsung mati tapi jadi ada batasan waktunya. Jadi jadi bukan lagi makhluk abadi gitu kan, kurang lebih gitu. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada korban? Nah, sini Ibrani 9 ayat 22 menjelaskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini jelas banget. Ya, jadi syarat pengampunan itu adalah penumpahan darah. Nah, ini mengarah ke Imamat 17 ayat 11 yang dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, jadi udah jelas banget kenapa harus ada korban, karena memang itu yang dituntut sama Tuhan. Gitu ya. Jadi jelas nggak ada namanya penumpahan darah, tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Kenapa? Karena memang upah dosa ialah maut. Jadi istilahnya harus ada yang menggantikan. Betul. Harus ada yang menggantikan korban itu. Kan, nah, pertanyaannya kenapa harus Yesus nih? Gitu. Kenapa? Emang yang hewan-hewan sebelumnya itu ya mulai dari hewan lembu, domba sampai burung segala macam. Emang nggak bisa menggantikan? Jawabannya memang tidak bisa, ya kan? Karena Alkitab mengatakan korban-korban itu hanya fungsinya untuk memperingati bahwa akan dosa itu memang ada. Udah, that's it. Tapi tidak menghapus dosa. Nah, oleh sebab itu harus ada korban yang sempurna. Manusia nggak mungkin ada yang sempurna. Gitu. Dan istilahnya
manusia itu harus ditebus sama manusia juga. Yes. Kurang lebih kan kayak gitu. Gak bisa sama jangkrik tuh. Iya, nggak bisa. Nah, oleh sebab itu harus Yesus lah. Bener. Makanya Yesus ini adalah korban yang sempurna. Iya. Gitu, dia yang menggantikan. Itu jawabannya kenapa Allah menjadi manusia. Itu. Karena harus tebus manusia nih. Itu karena yang ditebus ini manusia. Iya. Bukan hewan, bukan tumbuhan. Kodok, dan syaratnya adalah untuk menebus dosa manusia adalah orang-orang yang sinless, yang benar-benar nggak berdosa sama sekali. Ya, itu memang aturan dari perjanjian lama. Betul. Ya, ketetapan Tuhan sendiri tuh. Korbannya harus sempurna. Nggak boleh cacatnya. Betul. Benar. Sedangkan manusia yang dilahirkan karena hubungan intim itu semuanya sudah mewarisi, Benar. mewarisi dosa keturunan kan jatuhnya kan dari Adam dan Hawa. Istilah teologi tradusian. Jadi istilahnya sudah semua tidak dari Hawa, Adam dan Hawa sudah tidak ada lagi orang yang nggak berdosa, makanya nggak ada lagi orang yang bisa jadi penebus dosa. Dan sudah diimputasi. Betul. Perhitungkan dari Adam. Betul. Gitu. Makanya Yesus itu dibilang Adam kedua. Iya, betul. Istilahnya yang manusia Adam sempurna. pertama gagal, Adam kedua berhasil. Adam kedua berhasil. Tapi jangan menyamakan Yesus dengan manusia. Betul. Seperti kita. Kita harus mengingat bahwa di Allah mengambil rupa. Yang mengambil rupa manusia. Betul. Sehingga dia mengorbankan dirinya. Gitu. Dia Yesus tuh bukan nabi ya. Yesus tuh bener Tuhan ya. Tuhan. Kan ada orang-orang yang berpikir kepercayaan tertentu gitu berkata bahwa Yesus itu nabi gitu ya. Menurut kita ya enggak, buktinya jelas. Ya kalau mereka percaya itu ya silakan. Silakan. Kita kan percaya dia benar, Tuhan Allah. Betul Tuhan Allah. Kenapa dia jadi manusia? Karena nggak ada manusia yang nggak berdosa untuk menebus manusia. Semua sempurna. Makanya harus Allah sendirilah yang eksekusi jadi manusia. Betul. Makanya terjadilah inkarnasi. Memang harus manusia yang sempurna, makanya bukan lahir dari keinginan seorang pria. Betul. Nah, itu cakep. Bagus tuh. Ya, makanya harus Tuhan sendiri yang menebus. Betul. Makanya Maria dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Gitu. Goks nih. Gimana Pak Nando? Terus? Ya lanjutin dari Pak Billy aja. Jadi memang kalau makna kematian Yesus itu sebuah info yang tadi Pak Billy sudah kasih tahu. Infonya sih harusnya bukan hanya untuk orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi info kepada dunia bahwa untuk bisa selamat itu nggak akan bisa dengan usaha sendiri. Itu ujung-ujungnya pasti gagal. Ya kan? Karena tadi juga disebut Roma 6:23 kan bilang upah dosa ialah maut. Masalahnya di situ ngomongnya bukan dosa-dosa nih. Dosanya cuma satu aja tuh udah maut tuh. Nah, gue dari dulu sangat suka sama ilustrasi yang diberikan kepada evangelism, suatu lembaga penginjilan dunia itu. Dia ilustrasi sangat bagus sekali tentang hal ini yang ngomong tentang substitusi, ngomongin tentang kematian Yesus. Jadi ilustrasi begini, contoh lah, gue ringkas saya nih. Kita nih berlima di sini nih mau makan, lapar. Kita ke rumah Bill lah. Pas ke rumah Bill makan, karena puasa nih sekarang nih. Jadi tukang makanan kagak ada nih. Pas ke rumah Bill, nasi ada. Tapi masalahnya kita berlima ini cuman ada 3 telur nih. Pas kita telur, gimana nih? Ya udah jadi nih. Ya udah saking laparnya tuh Bill ngeluarin mixer buat kocok telur biar cepet telur gitu. Pas telur satu berhasil, 2 berhasil dikocok, 3 pas busuk. yang ketiganya busuk tuh. Tapi udah terlanjur ke campur tuh. Saking laparnya nih mau cepet-cepet masak nih, mau masuk ke campur. Pertanyaannya, akan dilanjutin masak telur nggak itu? Enggak lah, udah busuk semua. Udah busuk semua. Padahal cuma 1 doang tuh. Iya. Nah, jadi itu yang menggambarkan sebab upah dosa ialah maut. Jadi syarat masuk surga, syarat untuk selamat adalah sama sekali kita tidak boleh ada cacat dosa. Betul. Makanya butuh satu pribadi, satu manusia yang punya syarat itu. Satu dosa pun juga nggak ada. Makanya kan kita percaya keselamatan hanya dalam Yesus kan. Iya, itu. Karena dia yang sudah menanggung dosa. Iya. Jadi imam besar kita. Benar.
Gitu. Jadi ya gitu deh. Kayak gitu. Tapi kalau kita mau move on ya dari teologi ini tentang kematian. Masalahnya gini, kita harus ngapain? Tentang kita dapat info ini, dapat pengertian tentang kematian. Kita harus ngapain sebagai orang percaya gitu? Apakah yes, berarti gue udah ketemu sama Yesus? Sama sekali enggak. Ayat kita banyak banget. After kita percaya Yesus, karena kita sudah ketemu sama kematiannya, kita harus ngapain? Mungkin salah satunya di dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan dan lain-lain gitu. Itu kita bisa bahas tuh nanti tuh. Apa tuh? Ada segmen Ini dikat aja nih. Oh, Iya. Saya nanti ada segmennya merespon pengorbanan Kristus. oh gitu. Gitu. Nah, ini kalau saya close. Jadi udah itu. Ya, jadi dengan kata Yang lain tadi bahwa ya. sebenarnya selain kita ngebahas tentang bahwa itu Yesus menggantikan segala rupa, jauh lebih daripada itu adalah karena Allah tuh mengasihi manusia gitu. Makanya dia mau menebus kita, bahkan Yohanes 3:16. kalau saya boleh tutup dengan satu ayat, yaitu dalam Roma 5 bahwa ayat 8 dikatakan ini, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan kata lain, sebelum kita ngelakuin apa-apa, sebelum kita udah bisa pelayanan, berkhotbah atau jadi WL dan segala rupanya, Tuhan ternyata udah sayang sama kita. Amin. Buktinya dia sudah mati, dia memberikan Yesus sebagai ganti dosa kita semenjak kita masih berdosa, masih enjoy nyakitin Tuhan. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya dalam satu channel, itu adalah Millennial Baper.